istilahnya ya, saya suka bilangnya makan-makan asik ya. Mari berdoa, mari mendoakan, mari membagikan asik ya, aksi nyata iman Katolik. Nah ini selalu merupakan aksi nyata dari kebersamaan kita. Kita menyanyikan lagu nomor 49, tidak banyak fotokopi, lalu saya nyomot buku dari lingkungan Mangga Besar. Kita syukuri berkat dari Tuhan. Ibu ini pintar nyanyi. Ya, jadi kita. Ini saya bingung nih. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas anugerah-Mu yang besar. 49. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan tak pernah Kau ingkar janji. Gimana sih Bung? Tarik? Iya. Gak familiar ya. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti ada yang lebih familiar mungkin. Atau masa yang 48. Kalau 47 ini gaya-gaya Jawa. Nah, iya. Iya ini mah di mana, Pak? Oke, bisa ya Jepung ya? Bisa. Ayolah kita nyanyi. Ayolah kita nyanyi. Yuk. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tanganmu. Hanya padamu Tuhan
seperti ini kan enaknya tidur ya. Tapi kita diajak untuk menggunakan waktu yang ada, melihat bagaimana kuasa Allah itu nyata dalam suka dan duka kehidupan kita. Iblis itu pintar kalau kita ngomongin tentang kuasa gelap. Dia bisa mencoba kita di setiap situasi. Pada saat senang, kita digoda untuk melihat bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah hasil usahaku, kesuksesanku, ini adalah apa yang aku perjuangkan, dan melupakan Tuhan. Nah, ketika kita jatuh terpuruk seperti lagu yang tadi begitu kan ya, bukan hanya terpuruk situasi kehidupan kita, tapi tadi not kita juga turun naik begitu ya. Iblis menggoda kita untuk meragukan kehadiran Allah, untuk meragukan belas kasihan Allah. Ini Allah ada nggak sih? Ini Tuhan katanya Allah maha baik, tapi kok kayaknya saya semakin hari semakin terpuruk. Nah itu tuh, itulah yang menjadi kerjaan iblis yang lalu harus kita waspadai. Kalau kita melihat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pun telah memberikan kuasa itu kepada kita. Kalau kita membaca di Injil Matius bab 10 ayat 1 lah ya. Kalau yang Markus 6 itu ketika Yesus mau mengutus murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat dari struktur penulisan Injil, jadi sebelum Yesus naik ke surga pun, Yesus itu sudah mengutus murid-muridnya di kalangan 12 murid dan juga ada 70 murid lainnya. Dan kalau Yesus mau datang ke sebuah kota, Yesus mengutus mereka supaya mendahului mereka, begitu kan ya. Nah, Yesus tidak mengutus mereka tanpa modal, dikatakan. Coba kita lihat Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Saya yakin kita semua ini orang Katolik yang sejati ya. Jadi saya langsung kutipkan saja. Nah, biasanya handout saya misalnya ada satu ayat. Kalau mau lihat kisah yang lengkap, silakan nanti membuka di kitab suci. Kecuali nanti ada satu kisah yang harus membuka di kitab suci. Markus 6 ayat 17 sampai 13 dikatakan Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 murid untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit, serta mengutus mereka berdua-dua. Berdua-dua, jadi kalau misalnya yang satu sedang patah semangat, yang satu bisa menyemangati, begitu kan ya. Yang satu lagi goyah imannya, yang satu bisa meneguhkan. Kenapa berdua-dua? Nanti kalau bertiga jadi gosip begitu ya. Berdua juga kadang-kadang tergoda juga untuk bergosip. Kalau kita lihat selalu bersamaan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Sehingga sekarang mungkin kita bisa memahami bahwa orang yang dihinggapi oleh roh-roh jahat itu dikatakan sakit jiwa, gitu kan ya. Karena akhirnya kita melihat yang sakit jiwa dengan orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat ini beda-beda tipis. Jadi kadang-kadang kita juga melihat bahwa mereka yang sakit jiwa ini membuat dia tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mari Cibebs. Good morning. Nah, biasa kalau kita mau bahas tentang persetanan itu sepi gitu kan ya. Persetanan mengerikan. Ini tempat kamu udah Kita lanjut ya, baru di awal. Seringkali zaman Yesus juga orang-orang yang sakit itu dianggap bahwa mereka dikuasai oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat membuat orang tidak bisa berbicara. Roh-roh jahat itu membuat orang lalu mengamuk sana dan sini. Nah, jadi
kalau kita pahami perutusan Yesus ini satu paket, mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Kita juga begitu ya, kalau ada sakit ini, sakit itu, mungkin kita akan berpikir, wah ini ketempelan nih. Wah ini jangan-jangan sakitnya sakit yang tidak biasa, sehingga dibawalah ke orang-orang pintar, nah, begitu kan ya. Jadi sakit dan roh jahat itu satu paket. Nah ini pemahaman pada zaman Yesus yang juga masih juga berlaku pada saat ini. Kalau gereja menyikapinya seperti apa? Kalau gereja biasanya silahkan diobati secara medis dulu. Kalau medis mengatakan tidak ada apa-apa, baru pengobatan secara spiritual. Jadi jangan belum apa-apa dibawa ke Romo begitu kan. Romo ini kok batuk-batuk begitu kan ya. Enggak begitu kan ya. Tapi ke dokter dulu. Kalau kita menonton atau membaca kisah-kisah eksorsisme itu harus ada keterangan dari dokter bahwa tidak ada atau tidak didapati gangguan-gangguan medis. Nah ini baru kita berpikir jangan-jangan ada sesuatu nih, begitu kan ya. Oke, poin pertama seperti itu. Matius 10 juga mengatakan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Karena kuasa gelap itu bisa berdampak terhadap 1001 penyakit yang ada di dalam diri kita. Nah itu ya. Markus 16, 17 dan 18 ini ketika Yesus mau naik ke surga. Nah ini mulai kita memahami bahwa orang-orang yang percaya itu akan memiliki tanda. Tandanya apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, itu tandanya ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Nah, ular yang pertama keluar. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Lalu, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi, poin yang pertama kita bungkus bahwa roh jahat itu juga bisa menyebabkan aneka macam penyakit. Dan orang beriman itu punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu demi nama Yesus dan melakukan kuasa penyembuhan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semalam Cifung juga cerita ya tentang adiknya begitu kan ya. Ya yang memang lalu pasti kuasa gelap itu menyerang tubuh. Kalau dulu orang mengatakan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat bersemayam jiwa yang sehat. Iya. Nah kalau dibalik begitu kan ya, kalau jiwanya rusak, tubuhnya juga rusak. Jadi satu paket. Sejak awal kita diingatkan oleh Yesus seperti itu. Kemalasan, saya juga begitu ya. Malas berolahraga. Nah, kemalasan itu kan adalah produknya kuasa gelap begitu kan ya. Lalu akhirnya pasti juga akan berdampak terhadap kesehatan. Keserakahan misalnya kan ya, segala macam dimakan. Dampaknya adalah badan kita. Tubuh kita ini kadang-kadang menanggung dampak dari apa yang menjadi kehendak jiwa kita. Jadi kalau kita sakit, ya bisa jadi karena apa yang menjadi kebiasaan kita itu bukanlah sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik. Sampai di sini latar belakangnya sudah kita pahami ya sebelum kita melakukan pengusiran roh-roh jahat. Berarti Buddha nggak boleh makan. Boleh makan, tapi boleh makan, tapi ya itu jangan rakus. Nah nanti sebenarnya memegang ular, nanti makanya ada tadi TVV Cifung bilang ada ular kejadian, ular bilangan, ular apa sih artinya memegang ular? Jadi jangan coba-coba di mangga besar, kan mangga besar banyak ular tuh ya.
tiba-tiba bilang, Oh, bang, iya. dibuka kandangnya bang, saya mau pegang ular bang, gitu kan ya. Iya, Wah, matilah sudah. Sekalipun mereka minum racun maut, nah ini juga jangan coba-coba begitu kan ya, beli racun tikus kita minum begitu katanya. Itu teman-teman utang kali ya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka minum racun maut tidak kenapa-napa, tidak mendapat celaka. Saya coba. Nah, itu ya. Jadi jangan diartikan secara harfiah. Tapi kita menangkap makna dari paling tidak 3 ayat ini, bahwa kuasa Yesus itu dianugerahkan kepada kita. Mungkin kita bukan dokter yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, tapi kita bisa tahu dari mana segala penyakit itu datang. Nah, kayak gitu. Untuk membahas itu, karena kita sedang dalam novena besar Antonius, maka kisah Antonius itu mungkin bisa memberikan kita satu pencerahan. Sudah baca, sudah melihat YouTube-nya yang dibuat oleh Romo Oki? Enggak, saya lewatin. Lewatin ya, wah sayang. Nanti malam bisa nonton Masih lagi. ada kan? Masih. Saya bacakan ya. Jadi ceritanya nanti bisa membaca di sini. Biasanya saya punya seri-seri seperti ini. Tradisi ini berawal bertahun-tahun setelah Antonius meninggal. Di Portugal ada seorang ibu yang selalu diganggu dan digoda oleh iblis. Ibu ini selalu diganggu dan digoda dalam alam pikirannya. Ya, jadi iblis menggoda, kan tadi lihat ya taktiknya iblis, dia akan menguasai kehendak. Kehendak ada di mana? Ya mungkin kalau kita bilang di sini begitu kan. Tapi sebenarnya kehendak kita memutuskan ini dan itu, pertimbangannya di sini. Ya, jadi iblis ini menggoda alam pikirannya untuk bunuh diri. Karena ibu ini begitu kecewa dengan hidupnya, ibu ini begitu putus asa. Sudahlah, saya mengakhiri hidup saya saat ini. Suatu hari, pikiran itu membawanya ke sebuah sungai. Di sana dia berniat untuk nyemplung di sana, ya. Dalam perjalanan menuju ke sungai itu, ia melewati sebuah kapel dan ia terdorong untuk masuk ke kapel dan berdoa di depan patung Santo Antonius. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba ada suara berkata, "Ibu, ambillah kertas yang ada di bawah patungku ini." Nah, makanya dibuat seperti ini ya, kertasnya di bawah patung Santo Antonius. Kemudian ibu itu mengambil kertas tersebut dan pada kertas itu ada tulisan. Ini yang katanya menurut keyakinan dan juga kita percaya itu bisa mengusir kuasa gelap atau iblis itu. Dalam bahasa Latin, Ecce crucem Domini, fugite partes adversae, vicit Leo de tribu Iuda radix David, Alleluia. Dalam bahasa Indonesia, lihatlah salib Tuhan, enyahlah semua kekuatan jahat, telah menang singa suku Yehuda, tunas Daud, Haleluya. Aneh. Biasa kita, rumus eksorsisme itu dalam nama Yesus ditengking begitu kan, kuasa Jawa, kuasa gelap. Tapi ini aneh. Ini yang kita akan bahas. Lihatlah salib Tuhan, enyahlah semua kekuatan jahat, telah menang singa suku Yehuda, tunas Daud, Haleluya. Aneh kita dengarnya. Oke, kita simpan dulu teks tadi. Suara itu masih melanjutkan. Bawalah selalu kertas itu, maka engkau akan terbebas dari godaan dan gangguan-gangguan iblis. Dan benar, ketika ibu ini sadar, ketika dia memegang kertas tadi, dia tidak lagi ingin bunuh diri. Setelah itu ia membawa kertas tadi kemanapun ia pergi, dan sejak itu tidak pernah ada lagi gangguan-gangguan dan godaan jahat dari si iblis. Lalu ya dari mulut ke mulut cerita ini tersebar dan akhirnya sampai ke telinga Raja Denis, Raja Portugal pada saat itu. Dan karena beritanya kertas ini diberikan oleh Santo Antonius dan Antonius itu lahir di Portugal, raja ini meminta kertas tersebut lalu disimpan di tempat penyimpanan mahkota-mahkota kerajaan.
Nah, ibu ini gimana setelah kertasnya diambil? Ganggu lagi lah. Ganggu lagi. Kisahnya mengatakan bahwa ibu ini kembali diganggu oleh iblis dan keinginan untuk bunuh diri itu muncul kembali. Dan seorang kepala biara Fransiskan itu cerita kepada raja, tolonglah raja, kasih salinannya. Siapa tahu ibu ini memang membutuhkannya dan tidak lagi diganggu oleh raja. Benar, setelah dikasih salinannya, lalu ibu ini kembali terbebas dari gangguan-gangguan dari roh jahat tadi. Akhirnya berkembang tradisi ini memegang atau menggunakan atau menyimpan kertas Ecce Crucem ya, Ecce Crucem Domini, dan sampai Paus Sixtus kelima itu menuliskan Ecce Crucem di batu obelisk yang ada di pelataran Santo Petrus di Roma. Nanti kalau kita ke sana saya kasih tunjuk ada di mana tulisan Ecce Crucem Domini Fugite partes adverse Ficit Leo de Tribu Yuda Radix David Alleluia. Ada di mana ya? Ini kalau lihat gambarnya ada di sini. Jadi ini basilika, ini ada tugu kan? Nah di depan tugu itu Ada satu jadi tugu besar. seolah-olah begitu kan ya, tulisan itu menghalau setiap kekuatan jahat yang akan menyerang gereja. Nah ini nanti saya setelah ini di di grup saya kasih lihat tulisan itu ada di situ, dan di atas tugu itu ada bintang dan salib di atasnya. Jadi Di tengah-tengah lapangan kan? di tengah-tengah lapangan betul obelisknya ya. Kalau dia siaran langsung kan? Nah iya kalau di Zoom begitu ada tulisan itu Ecce Crucem Domini, itu diukir oleh Paus Sixtus kelima. Jadi kita yang berdevosi kepada Santo Antonius Padua mungkin belum pernah mendengar cerita ini. Setelah mendengar cerita ini, mari kita cermati. Ada kekuatan apa ya di balik kata-kata tadi? Ada kekuatan apa ya? Kenapa lalu roh-roh jahat atau kuasa gelap itu akhirnya tidak bisa melawan tanda ini? Kan tadi ya Tuhan Yesus kasih tanda. Orang yang percaya, nah ini adalah tandanya. Kenapa? Nanti kita bahas setelah. Kita nyanyi dulu deh nomor 18. Semoga Tifu bisa, Baby bisa. Nomor 18. Cari damai, Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, kalau kita lagi mengalami keadaan seperti itu, semoga lagu ini kita ingat. Kadang-kadang kan biasanya kita hilaf. Kadang-kadang ketika ada dalam masalah begitu kan ya. Kayaknya udah gak ada jalan keluar lagi. Nah, cerita dari ibu yang tadi dikisahkan
dengan kertas ecek crucem seperti itu. Dia punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Udah nggak ada lagi nih harapan. Mungkin kalau dia dengar lagu itu dia nggak membutuhkan kertas ecek crucem ya. Saya mau mengatakan bahwa kita membutuhkan tanda. Kita membutuhkan apa yang bisa kita lihat dengan mata, kita pegang dengan tangan. Oleh sebab itu, kalimat pertama dari teks eksorsis Santo Antonius adalah Ecce crucem Domini. Lihatlah salib Tuhan. Jadi, saya mau mengatakan bahwa eksorsisme itu bukan tiba-tiba ada penampakan pocong di depan kita atau kuntilanak di depan kita, kemudian kita bawa salib lalu mengatakan lihatlah salib Tuhan, begitu kan ya. Lalu setan yang pergi. Tidak. Tapi hari ini kita sadar jangan-jangan setan itu ada di mana? Di dalam kita. Iya, jangan setan ada di sini nih. Dan setannya kita. Ketika kita, ini orang kok kayaknya benci ya sama saya, ini orang kayaknya. Ketika berpikir negatif terhadap orang, itu setan. Ketika berpikir negatif tentang diri saya, aduh saya nggak mampu, aduh masalah ini terlalu berat untuk saya give up Tuhan. Engkau di mana Tuhan? Nah, kayak tadi ya. Mana kuasamu Tuhan? Jadi iblis itu ada di mana? Di sini. Ketika lihatlah salib Tuhan, ini kata-kata buat siapa? Buat kita. Makanya di rumah ya paling nggak kita punya satu salib. Kalau kenapa-napa, Ecce crucem Domini. Ah iya, lihat Yesus. Iya, lihat salib. Kalau di mana-mana ada salib lumayan lah begitu kan ya. Di mana-mana lihat. Kenapa ketika situasi seperti itu kita harus lihat salib? Ya di salib itu Tuhan sudah mengalahkan segala sesuatu. Betul. 1 Korintus 1 ayat 18 Rasul Paulus mengatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Buat apa ikut Yesus yang tersalib? Buat apa pakai salib? Buat apa gantung salib? Nah, begitu kan ya? Bodoh itu kata Rasul Paulus. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ketika kita melihat salib, kita mendapatkan kekuatan. Itulah tanda yang menyertai orang yang percaya. Nah, ya, jadi sekarang Antonius mengajak kita, lihatlah salib Tuhan. Itu penting. Kita orang Katolik ya salib Tuhan yang ada korpusnya. Salib Tuhan itu yang ada Yesus ya. Kemarin saya kasih lihat Charles, ada satu salib sekarang di era modern ini. Salib, tapi kalau kita perhatikan itu yang disalib itu bukan Yesus. Tapi iya bentuknya aneh gitu loh. Nah nanti kita harus cermati itu. Tapi maksudnya berbentuk kayak manusia itu. Tidak. Bukan wajah Tuhan Yesus. Iya seperti tengkorak ya waktu itu ya. Enggak kayak itu, enggak kayak, jadi kayak orang tuh bikin salib tuh kayak ngasal gitu loh. Jadi nanti salib aja udah korpus gitu sih. Oh, tapi banyak ya kalau saya perhatiin. Banyak. Korpusnya aneh-aneh. Nah, Ada itu. lagi salib. Iya. Sekarang menyeramkan. Nah itu dia. Jadi Jadi Antonius mengatakan lihatlah salib Tuhan, Ecce crucem Domini. Jadi ya mohon maaf. Jadi kalau misalnya kayu begitu aja, nah kita bertanya ini salibnya siapa? Karena kan Yesus disalibkan di Golgota itu bertiga gitu kan. Atau misalnya nggak ada patung, itu biasa ada tulisan Yunani, ada Ciro. Jadi ada kayak P terus disilang. Nah, itu menggantikan korpus boleh. Itu inskripsi. Saya kira P Pantai Costa. oh iya dulu juga aku mikir gitu Iya. ya Costa. P Pantai Costa. Iya, atau P lalu ada begini juga boleh begitu kan. Atau seperti ini begitu kan ya.
Jadi bukan hanya salib kosong, tapi ada tanda-tanda yang menyertai. Zaman dulu kan orang tidak buat patung. Zaman dulu kan ya memang orang hanya menulis atau gambar ikan. Nah itu kan semuanya melambangkan Tuhan. Melambangkan. Kayak kemarin kita ziarah ke Yakobus ya, kan atasnya ada kan gambar ikan. Yang saya katakan bahwa itu adalah simbol tanda awal dari kekristenan. Ya, jadi pertama, lihatlah salib Tuhan. Kenapa salib itu menjadi sumber kekuatan? Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular. Nah, kita ketemu ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca di kitab Bilangan ceritanya bahwa orang Israel itu bukan bersungut-sungut lalu dipatok sama ular tedung. Udah ada belum? Ya, semoga sudah ada. Lalu sebagai solusinya Musa itu membuat ular tembaga ditaruh pada tiang. Kalau orang dipatok ular, Musa menuliskan, Allah mengatakan, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Lihat, sejak perjanjian lama ada satu instruksi begitu kan ya, memandang kepada ular tembaga itu dan ia hidup. Lihat, dia dipatok ular, lalu ada ular tembaga, dia lihat ular dan dia sembuh. Kita dipatok sama dosa, lalu Yesus menanggung dosa itu di kayu salib dan memandang dia yang tersalib, kita akan sembuh. Lihat ya, kenapa kita harus memandang salib? Karena yang seharusnya dihukum itu adalah orang berdosa, kita. Tapi Yesus menanggung kutuk itu begitu kan ya, disalib dan kita selamat. Jadi analoginya ular. Kalau kita berdosa karena ular, maka Yesus seolah-olah menjadikan dirinya itu yang menanggung apa yang menjadi ulah si ular itu dan dipaku di kayu salib. Saya punya satu wayang itu, jadi di belakang Yesus ada ular. Jadi ketika Yesus dipaku, nah dia ularnya itu dipaku. Satu gambaran bahwa dosa itu sudah dipaku di kayu salib. Sampai di sini mungkin sudah ada pencerahan. Kenapa orang Katolik lihat salib? Kenapa orang Katolik kalau Jumat Agung kan ada lagunya tuh ya? Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Nah, begitulah kira-kira. Lihatlah salib Tuhan. Itu langkah yang pertama. Enyahlah semua kekuatan jahat. Ingat, kekuatan jahat itu ada sejak awal, pertengahan, dan akhir. Makanya ada ular kejadian. Ingat ya, saya nggak usah cerita lagi kalau ular kejadian kok udah kenal, sudah tahu semua ya. Iya, di Taman Eden. Ingat, manusia punya kehendak, caranya Tuhan ya. Lalu si ular itu bilang, kamu mau nggak jadi seperti Tuhan? Tuhan bilang kan semua pohon ini buahnya nggak boleh kamu makan. Itu semua terjadi di sini ya. Nah, kita ingat, ini penting juga nih. Sangat penting bahkan. Ular Bilangan. Nah, tadi mereka dipagut ular, lalu Musa bikin ular tembaga. Ular Markus. Nah, ini. Mereka akan memegang ular. Lihat. Yesus kasih kuasa kita pegang itu ular. Bukan ular yang memegang kita, tapi kita yang pegang itu ular. Kita yang mengendalikan. Kamu nggak boleh nipu saya ya, nah, kayak gitu. Dan sampai akhirnya ular Wahyu. Ular Wahyu itu apa? Ada Wahyu 12. Nah, ini
Ini saya kutipkan, kalau mau lebih kerennya kita membuka kitab suci. Wahyu 12 itu wahyu yang terakhir. Dan disitulah ular ditaklukkan. Wahyu 12. Di sini dia si ular tua yang disebut. Nah, ular bab 9, ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ya memang ular itu tidak ada tempat di surga, makanya dilempar ke bumi. Dan kalau kita mau baca lebih lanjut, kita akan lihat tentang naga yang memburu perempuan itu ya, yang lalu kita bisa melihat sebagai gambaran gereja selain gambaran tentang Maria. Jadi kenapa dia disebut ular tua? Karena dia sudah ada Kejadian. iya. Bukan sejak kejadian, bukan ular jadi-jadian ya. Jadi jelas ya bahwa sepanjang waktu ular itu ada. Apalagi di kitab Wahyu bilang itu dilemparkan ke bumi. Operasi dia dilihat ular itu dilemparkan ke bumi kan juga bentuk naga tuh. Jadi dua naga makanya. Buat naga jangan di. Kesel gua serius dengerin lu. Kan bohong gitu. Jadi yang pertama, lihatlah salib Tuhan. Karena pada salib itu Tuhan sudah mematahkan kutuk dosa yang diawali oleh godaan si ular. Sehingga ketika kita melihat salib Tuhan, yang kata Paulus merupakan pemberitaan mengenai kekuatan Allah dinyatakan lebih dari kekuatan manapun, maka kita yang memandang salib memperoleh anugerah. Enyahlah semua kekuatan jahat. Jadi jangan sampai kita berkuar-kuar kepada iblis-iblis itu, lihatlah salib, lihatlah salib, lihatlah salib Tuhan. Padahal itu salibnya Kita yang lihat. harus digeser begini. Korpusnya harus ke kita, lihatlah salib Tuhan. Nah, enyahlah kekuatan jahat di dalam diri kita. Kadang-kadang kalau film eksorsisme itu kan salibnya nggak ada kesehatannya gitu kan ya. Nah sekarang kita diajak oleh Antonius, salib itu dihadapkan ke kita, karena kita juga membutuhkan eksorsis. Kita butuh dieksorsis begitu kan ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita juga dengan kehendak bebas kita mungkin seringkali kita tergoda. Sekali tergoda, ada channel nih si iblis bilang gitu, 2 kali, wah kayaknya Lain. 3 kali kayak ini teman gue nih gitu kan. 4 kali iblis bilang sohib gue nih gitu kan ya. Terus menerus begitu kan ya. Ya udahlah, kita senasib lah kata iblis begitu ya. Matilah kalau kita senasib sama iblis. Nah itu ya, jadi sekarang kita sadar setiap kali kita berdoa, doa ini mungkin kita bisa ucapkan, lihatlah salib Tuhan. Enyah. Kita bicara kepada diri kita sendiri, lihatlah salib Tuhan. Enyahlah semua kekuatan jahat. Itu 2 kalimat dulu ya. Kita nyanyi lagi deh. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh
Berkatnya melimpah, El Shaddai. Oke. Nah, kita tahu nggak El Shaddai itu artinya apa? El Shaddai. Ini dalam bahasa Ibrani ya. Jadi kan orang Ibrani itu menyebut Allah itu Elohim kan, Elohim. Lalu ada El Shaddai, lalu ada gelar-gelar dari Allah yang lain. Apa sih itu? El Shaddai. Allah Maha Kuasa ya? Betul, Allah Maha Allah Kuasa. Maha Kuasa artinya. Tapi dalam frase yang berbeda itu seringkali juga disebutkan Allah yang maha cukup, ya. Allah yang mencukupi. Jadi dengan kuasa Allah, Allah itu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Jehovah Jireh itu Allah yang apa tuh? Enggak, aku nggak hafal namanya. Jehovah Jireh, Ya, Jehovah itu. Ada berapa Jehovah itu? Iya. Jehovah Jireh, Yang menyembuhkan, yang Rafa. Jehovah Rafa itu yang menyembuhkan. Nah, Rafa itu Rafael ya. Rafa. Iya, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh gitu. itu biasanya tuh di sebelah kita, teman kita yang paling sering memakai kata-kata itu. Iya. Karena bahasa ini Kita kan El Shaddai, Adonai, Adonai itu Allah. Jireh. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, kalau Tuhan yang menyediakan tersedia, sedangkan Tuhan yang mencukupkan kita butuh, lalu Dia mencukupkan dengan kuasanya. Jehovah Jireh. Makanya Dia memelihara. Nah, itu memelihara itu Dia menyediakan dan mencukupkan. Ya, jadi semoga dengan lagu tadi, oh iya ya, buat apa saya takut? Karena Tuhan menjaga saya. Lihat, tanda ini penting sekali, tanda apa sehingga sign begitu kan ya. Kita kemarin merayakan hari raya apa minggu lalu? Enggak. Iya. Itu enggak ya? Kita- ini tuh udah. Nah, tanda apa menyertai kita? Tanda salib. Tanda melihat salib. Nah, nanti sore kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Tanda kehadiran Allah yang paling nyata, yang disediakan oleh Allah untuk mencukupi kita. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Nah, itu ya. Kadang-kadang ya itu manusia itu nggak bisa bilang cukup, ya kan ya. Pengen lagi. Makanya Allah yang mencukupkan tuh, ya, Allah yang maha cukup. Sehingga kita bilang, oke, terima kasih cukup. Nah, selagi ditawarin terus begitu, selagi disediakan terus ya pengen lagi. Oke, ulang sudah ya. Nah, sekarang yang aneh adalah telah menang singa suku Yehuda. Ini mungkin kita orang Katolik tidak terlalu mengerti sampai ke sini. Kok ada singa? Tadi ular, sekarang singa. Suku Yehuda, dari mana ini berasal? Dari mana ini berasal? Yang ada 12 suku anaknya. Iya, anaknya siapa 12 suku? Itu ya, siapa sih itu? Aduh, yang terakhir ada Benyamin, ada Yusuf ya bukan? Anaknya siapa tuh? Anaknya Yakub. Oh iya, Anaknya Yakub ada 12 dan menjadi 12 suku Israel. Iya. Kenapa Yehuda begitu penting disebutkan di sini? Yehuda kan udah diituin. Yehuda anak kesayangannya bukan? Bukan, Ya. justru bukan, tapi udah dari waktu mau mati itu dia kan memang udah diberkati. Dia dari itu kepalanya lah boleh dibilang, kan raja-raja itu dari dia semua. Ada satu nubuat ya disilakan. Kejadian 49 nanti bisa membaca di rumah, saya bacakan dulu. Kejadian
gadget siswa juga boleh. Kejadian 49 perkataan Yakub yang penghabisan kepada Pasti anak-anak. mau mati. Pasti mau mati, begitu kan ya. Dia dikasih Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel anak. Yang sulung adalah Ruben, ya. langsung Ruben. Ruben, kaulah anak sulungku dan sebagainya. Tapi dia naik. Lalu ada yang kembar, Simeon dan Lewi bersaudara, dan seterusnya sampai pada Yehuda. Yehuda itu ayat yang ke-10. Nah, yang tadi Cibebi katakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Raja-raja itu nanti berasal dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai, nah ini nubuat, dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kristus. Nah, betul. Dan Yesus dari garis keturunan Yehuda. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Yehuda Daud. Nah, Daud dari Yehuda. Daud kan Ayat 9. Nah ini, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Dia. Sehingga dikatakan singa dari suku Yehuda dan yang berhak atas sebutan itu adalah, kita lihat di kitab Wahyu ya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Yesus itu dari keturunan Yehuda. Kalau kita membaca Injil Matius bab 1, dikatakan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan dan seterusnya sampai akhirnya Yakub ayahnya Yusuf ya, memperanakan Yusuf anak suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Yesus berasal dari suku Yehuda. Lalu kenapa saya mengatakan bahwa singa itu yang dimaksud adalah Yesus? Akhirnya kita sampai di Wahyu bab 5. Itu kan perjanjian lama ya, sekarang perjanjian baru. Wahyu bab 5 ayat 5. Gampang ingatnya dia. Wahyu 5:5. tetap aja lupa. Iya, sesungguhnya singa dari suku Nah. Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang. Jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulung kitab itu dan membuka ketujuh mata. Singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud. Nah loh, apalagi nih Tunas Daud? Ternyata Antonius memang ahli kitab suci ya, jadi dia membuat kita berpikir tentang apa yang adalah kitab suci. Siapakah dia? Mau tahu jawabannya ada di mana? Singa dari suku Yehuda, Tunas Daud. Siapa yang dimaksud? Ya, Wahyu 22 ayat 16. Ayo kita buka-buka lagi. Wahyu 22 ayat 16. Siapakah dia? Nah, udah ya, udah menjawab ya. Untuk memberi kesaksian tentang Ipeng juga ternyata di sini ada. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, Iya. bintang timur yang Nah, oke. Jadi jelas siapa yang dimaksud? Telah menang singa suku Yehuda. Jadi begini ya, kalau kita membaca ini seolah-olah kita akan membawa kitab suci semuanya dari awal sampai akhir. Karena pertama kan singa suku Yehuda itu berasal dari kitab Kejadian yang dinubuatkan oleh
Yakub sebelum meninggal, dan digenapi oleh Yesus dan divalidasi oleh Yohanes dari Wahyu. Yohanes dengan Wahyu itu di yang terakhir, lihat, awal dan akhir. Awalnya ada nubuat dan digenapi dan di apa istilahnya ya, diverifikasi di kitab yang terakhir. Nah, lalu kita lihat si ular itu ada muncul di Kejadian sampai Wahyu. Nah, lalu singa ini sudah ada sejak Kejadian sampai Wahyu. Lihat bagaimana Tuhan menyertai kita meskipun si iblis juga tetap ada dari awal sampai akhir. Itu maksudnya kenapa di dalam teks ini telah menang singa suku Yehuda. Kalau kita nggak ngerti, kita pikir kenapa ya ayat ini begitu sakti sehingga roh-roh jahat pun tidak lagi berkuasa. Cuma telah menang singa suku Yehuda, tunas Daud, apaan nih begitu kan? Ya, memang baca Alkitab itu nggak gampang. Tapi kalau kita ngerti, sekarang kita ngerti, kita tahu ini mengacu pada siapa? Pada Yesus. Lihat salibnya, semua kekuatan jahat enyahlah karena Dia telah menang. Siapa Dia? Dia yang sudah dibuatkan dari perjanjian lama dan sudah menjadi nyata di dikokohkan begitu kan ya, diteguhkan di kitab Wahyu. Satu kata terakhir yaitu haleluya. Ya kan? Kata haleluya. Haleluya itu kita ucapkan pada saat Paskah, bahwa Yesus yang disalib itu bangkit, telah menang. Kita ikut Yesus, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita? Nah, kurang lebih dari kalimat-kalimat eksorsisme dari Antonius seperti itu. Sehingga doa ini bisa kita doakan karena kita mengerti. Ini bukan asal kayak mantra, bukan. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua ngerti apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga kita yakin sepenuh-penuhnya kuasa dari kata-kata itu. Bahasa Indonesianya aja, Bibi. Ecce crucem Domini. Kalau biasanya itu disalin seperti ini, nanti kapan lah kalau saya buat nempel jidat air. begitu kan ya. Biar nggak Begini, dapat ya. Nah, ini menarik nih. lagi. Jadi kok buat nempel jidat gue deh. Ini Sebenarnya ingat, yang baca itu bukan iblis di depan kita, Iya kan? tapi yang baca adalah kita. Nah, Di pepnya ya. sekarang itu nanti kalau saya ke Padua ini dari Pak Robi, mereka buat medalinya seperti ini, terus ada Ecce crucem Domini. Waduh, bener tuh. Nah, jadi bukan Iya, kenapa, tapi dalam arti kan ini ya tadi, ketika itu ditulis itu bisa juga, lalu diberkati biasanya. Nanti saya akan buat beberapa tahun lalu buat begitu kan ya, lalu. Tapi saya menyadari begini, kalau asal dikasih, yang pertama apaan nih orang gitu, yang kedua orang jadinya sebagai jimat. Saya pengen ketika orang dapat begitu kan ya, ngerti. Nah, bahannya ini. Iya, betul. Ngerti sehingga kita Ada nilainya ya. betul. Saya yakin karena saya ngerti gitu kan. Bukan keyakinan buta. Iya. Bukan di situ angker loh. Tanggung jawaban iman. Iya, lu pakai ini aja. Katanya ini manjur. Enggak kayak gitu. Hari ini saya Pakai pakai fu itu ya. Kadang-kadang Rendam air panas. tulisannya apa kan kita nggak ngerti begitu kan ya. Nah, ini kita ngerti. Kita ngerti dari awal sampai akhir. Itu puing keren aja kalau sempat. Nah, terakhir semoga kita menyadari begitu kan ya, bahwa pikiran kita ini harus dijernihkan. Iya, Mbak. Nah,
Cuci. Ece Crucem ini. Nanti saya kemarin tuh download begitu kan ya. Mungkin dengan mendengarkan, tapi ngerti dulu begitu kan ya. Jangan lalu dihafalkan Ece Crucem Domini, Fugite Partes Adverse. Jangan dihafalkan. Tapi dimengerti, iya ya. Kekuatan Allah itu seperti singa yang mengaum-ngaum begitu kan ya. Bahwa ada harapan, tunas Daud ada harapan karena dia telah menang. Kenapa lalu ini menjadi diingat kembali terakhir? Karena akhirnya paus kita, paus yang ke 267 memilih nama Leo. Telah menang singa suku Yehuda. Lihat. Iya. Dan dia seorang Agustinian. Agustinus sebelum jadi Fransiskan, dia seorang Agustinian. Jadi kalau kita pikir begini ya, Agustinian meninggalkan Agustinian menjadi Fransiskan. Lalu Paus Kardinal Bergoglio memilih nama Fransiskus. Setelah itu balik lagi ke Agustinian yang memilih nama Leo. Kita berpikir, ada apa ya? Nah, ada apa ya? Lalu banyak ahli mengatakan, oh kita ingat nih, Antonius dari Agustinian menjadi Fransiskan. Lalu kemudian ada satu doa yang secara tradisional, secara tradisi itu dikaitkan dengan Antonius, menyebut kata Leo, Vicit Leo dan Tribu Yuda. Jangan-jangan Tuhan menginginkan kita kembali menggunakan doa ini untuk menjernihkan, pertama menjernihkan pikiran kita, hati menjadi jernih, baru kita lalu bisa hadir menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Kalau diri kita sendiri keruh, nah kita kan kadang-kadang apa namanya ya, Yesus juga bilang, gimana ya kalau misalnya ada balok di matamu, kamu mau mengeluarkan selumbar di mata sesama, keluarkan dulu tuh balok begitu kan, baru bisa mengeluarkan selumbar. Nah, jadi saya menyampaikan eksorsisme ini bukan dipakai untuk tempat-tempat yang angker, tapi dipakai untuk eksorsis diri sendiri. Gitu kan ya. Akran kepala lu. Ece Crucem melihatlah, kita melihat. Kepala lu tuh yang angker. Kepala lu angker. Benar ya. Bukan angker ya. Kepala kita. Iya sih benar. Antonius itu ya waktu kecil dia digoda oleh iblis, sampai sekarang masih ada kalau kita ke katedral di Lisbon di Portugal. Jadi dia buat tanda salib, lalu iblisnya apa namanya menyingkir. Semoga nanti doa ini juga bisa menjadi bagian dari doa-doa kita yang menyadarkan kita bahwa jangan lalu kita melihat iblis itu di dalam diri orang, tapi jangan-jangan iblis itu juga melekat di dalam diri kita, melekat di dalam pikiran kita, begitu kan ya. Lalu yang kedua, nanti kita akan doa rosario. Bisa setelah ini kita istirahat dulu, mungkin mau ke belakang, mau apa, terus doa rosario baru makan. Rosario itu ada salibnya. Nah, ketika kita mau doa rosario, kita pegang itu salib, kita lihat dan kita ciumkan biasanya ya, lalu membuat tanda salib. Nah, saya mau mengajarkan bahwa jangan pegang terbalik. Mana rosario ya? Ini ada P, bukan tanya kosa. Kenapa? Kan pernah nanya dulu kenapa P dicoret. Oh iya, P dicoret. Ciro. Oh Ciro itu. Ciro. Ci begitu kan. C-nya bagaimana? C-nya begini, baru ro begini, bahasa Yunani. Tapi kenapa huruf P? Iya, nah sebenarnya bikinnya dari bawah gitu, set. Nah, kayak gitu. Oh, jadi pertahanannya Kayak silangnya dulu. Iya, silangnya dulu. Silangnya itu apa? Kristus. Kristus. Ci, Kris.
Chris. Terus Ro, oh Kristus, Kristus. Nah, kan biasanya kita begini ya. Kalau kita membuat tanda salib dengan rosario begini, dalam nama Bapa atau bagaimana? Saya pegang. Nah, pegang bawahnya. Begini ya. Pegang bawahnya, dihadapkan ke kita ininya, korpusnya. Benar. Jangan begini. Jadi saya mau menjadikan ini sebagai bukan hanya cepat-cepat keluarin, pokoknya nah gitu kan. Tapi perhatikan, pegang bawahnya, perhatikan, lihatlah salib Tuhan. Lihat sebentar, baru bikin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu lagi. Nah, lihat lagi. nggak ngantuk tuh kalau gitu. Nah, lihat lagi. Nah, aku percaya akan Allah. Tuh, nah begitu tuh ya. Ingat bahwa kita membutuhkan tanda-tanda gitu kan. Ini adalah tanda nih yang kita pegang seperti itu kan ya. Yang kita lihat, yang kita bisa cium, kita terahkan pada diri kita ya. Jadi semoga ilmu kita hari ini gitu ya, ilmu kita. Pegang, lihat ya. Nah, Sama itu alasannya harus perut ya, iya. harus saya enggak segede aja katanya. Supaya lalu jadi salib. Kalau sampai di sini kan nggak jadi salib. Itu dia bilang kesini dada. Ya begitu kan jadi nggak salib. Baik kalau misal baik kalau misalnya baik. Iya. Nah, kita ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak sombong, saya sudah mengerti. Wisma. Mantap. Iya. Jadi kalau ditanya Yesus itu dari suku apa? Yehuda. Yehuda. Dia adalah singa dari itu. Ya, meskipun Meskipun kesayangannya dari, ya dari garis Maria juga sebenarnya dari Daud juga Betul, ada yang betul, bilang gitu ya kan betul, sebenarnya betul. kan dia kan nggak ada urusannya masih Yusuf. Nah, Ya kan kenapa? sebenarnya Iya. sebenarnya kan Betul. bapak biologisnya kan bukan doi Iya. gitu. Tapi Kak saya pernah Betul. baca Maria juga Ada dari tapi ada juga yang keturunan bilang dia dari Daud. Lewi. Saya jadi bingung gimana sebenarnya. enggak dari Yehuda sih tetap. Dia- Karena nubuatnya dari Yehuda. Dari Yehuda. Yang Lewi itu mungkin ya harus membaptis karena kan melayani sebagai imam. Dia Si sepuluh Zakaria. itu, Ya iya. kan saudaraan kan saudaraan kan Maria. Iya betul. Kan bisa perkawinan antar suku. Ya udah lah ya. Antar suku. Makanya apa waktunya apa? Yang penting bapaknya. Nah karena orang Israel itu mementingkan Garis keturunan. garis keturunan ayah, makanya Matius menulis dari bapaknya. Secara hukum Yesus dari suku Yehuda, dari Yusuf. Nah gitu kan. Tapi secara biologis tentunya dari Maria. Kita nyanyi dulu deh. Ya. Nyanyi lah. Nomor 4. Oh Tuhanku, Makanya. bila ku